Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ad-da'imil alimil qadim al-qawil ghanil hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'lal azim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-ra'ufu bi ummatir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dhawil istiqamati wat taqwim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai manusia, kita tahu bahwa dalam diri kita tersimpan dua hal yang kita bawa sejak kita lahir, yaitu kita ditakdirkan sebagai makhluk sosial dan juga kita memiliki kecenderungan untuk menjadi makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan pernah bisa hidup di muka bumi ini tanpa ada campur tangan atau bantuan orang lain. Itulah sebabnya banyak kontrak-kontrak sosial, perjanjian-perjanjian, aturan-aturan yang muncul agar hak-hak setiap orang yang berinteraksi dengan kita sebagai makhluk sosial bisa terpenuhi dan tidak kita langgar. Begitu pula kita sebagai makhluk individu yang kerap kali ingin memperjuangkan eksistensi kita, kerap kali ingin memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita di tengah-tengah kehidupan sosial orang lain yang juga memiliki keinginan yang sama. Disinilah aturan, rule bekerja. Kalau tidak ada aturan, kalau tidak ada koridor, kalau tidak ada tata tertib, maka niscaya sekat-sekat individu dan sosial tadi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, maka pasti di situ ada hal-hal yang mengatur kita dan harus kita laksanakan dan kita taati. Konsekuensinya, jika kita tidak menaati hal tersebut, maka ada hukuman-hukuman, ada sanksi-sanksi yang akan menanti kita. Seperti yang sudah jamaah ketahui semua, bahwa terutama di lembaga pesantren, di pondok kita tahu bahwa banyak sekali ada aturan-aturan, ada tata tertib yang sayogianya memang ditaati oleh semua yang berada di dalam lembaga. Meskipun kadangkala ada pertanyaan yang barangkali mencoba untuk merasionalkan fungsinya apa sebenarnya ketika di sekolah, katakan ketika ada santri atau siswa yang rambutnya panjang, yang rambutnya gondrong atau kukunya panjang, terus kenapa harus dihukum? Padahal secara proses pembelajaran itu tidak mengganggu. Barangkali pasti ada pertanyaan seperti itu. Tapi lebih jauh, jika Anda ingin mendalami hal tersebut, sebenarnya di semua lembaga pendidikan pasti ada aturan tersebut. Kenapa itu ada? Itu untuk melatih bahwa hidup dengan rapi, hidup dengan tertib itu dimulai dari diri sendiri. Jika diri Anda tidak mencerminkan sebuah ketertiban, tidak mencerminkan sebuah kebersihan, maka pasti hal-hal yang lain biasanya akan ikut seperti itu. Kalau Anda tidak bisa tertib dengan penampilan Anda sendiri, rambutnya tidak tertib,
pakaian seragamnya tidak tertib, apalagi kegiatan-kegiatan yang lain pasti akan lebih tidak tertib. Itulah kenapa kesadaran tentang hukum, kesadaran tentang ketertiban sangat penting dimulai dari jenjang pendidikan yang paling dasar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita sering mendengar, bahkan mahfudzat pun banyak mengutip ini, bahwa belajar di waktu kecil itu laksana mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua laksana mengukir di atas air. Kenapa peribahasa ini, mahfudzat ini muncul? Karena pendidikan jika ditempuh sejak waktu dini, jika sejak kecil Anda melatih diri Anda untuk selalu berakhlakul karimah, taat dengan peraturan, taat dengan ketentuan-ketentuan, maka itu akan melekat dan menjadi sebuah kebiasaan yang secara otomatis akan terbawa hingga Anda besar, bahkan hingga liang lahat. Sebaliknya, jika hal-hal tadi Anda latih ketika Anda sudah besar, sudah dewasa, maka laksana orang mengukir di atas air, betapa sulitnya. Bukan air yang beku. Kalau air beku namanya es. Kalau es mungkin masih bisa untuk diukir, tapi kalau air masih cair, sepertinya akan susah. Meskipun bisa, tapi tidak akan bertahan lama. Beda halnya kalau kita mengukir di atas batu, yang bahkan di beberapa tempat ada prasasti-prasasti yang terbuat dari batu, sejak zaman dulu sampai sekarang masih ada. Itu adalah salah satu peribahasa tentang bagaimana kita harus melatih diri kita dengan hal-hal yang baik sejak kita kecil, agar kita terbiasa ketika nanti kita besar. Kembali kepada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Karena kita memiliki aturan-aturan hal-hal yang harus kita taati. Lebih jauh dalam negara menyediakan lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawal, yang bertugas untuk memutuskan dan mencari kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang dilakukan pelanggaran oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun demikian, perlu Anda ketahui bahwa sampai detik ini seringkali kita dihadapkan oleh informasi-informasi di media sosial atau di media cetak dan elektronik, seolah-olah lembaga peradilan di negara kita hanya melulu mengenai aturan, hukuman, konsekuensi, pidana dan sebagainya. Padahal di semua lembaga negara, mulai dari kepolisian, lembaga penegak hukum, jaksa, bahkan di pengadilan, ada konsep-konsep yang sebenarnya lebih mengutamakan asas perdamaian. Kalau dalam bahasa Al-Quran namanya adalah al-islah. Kalau dalam bahasa kitab, barangkali kalian sudah mengaji tentang falhul qorib, ada namanya sulh. Sulh ini adalah asas perdamaian. Kalau di dalam peradilan namanya restoratif justice, mengutamakan kedamaian dalam segala sengketa sebelum masuk kepada poin inti persidangan. Nah, hal ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad dulu, bahkan sampai sekarang harusnya ada, tapi kita sangat jarang sekali mendengar di pemberitaan ketika ada kasus sengketa diselesaikan dengan restoratif justice. Padahal ini adalah tujuan dari adanya peraturan, adanya hukum. Sama halnya ketika kalian sedang bertengkar dengan teman kalian, maka sayoganya itu diselesaikan secara musyawarah, secara perdamaian. Tentunya dengan hal-hal yang harus disepakati bersama antara kedua belah pihak. Karena kalau kita melulu menggunakan sistem peradilan yang sekarang berjalan, maka akan memunculkan
problematika yang lain. Pasti akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, akan ada pihak-pihak yang merasa terdolimi barangkali. Oleh karena itu, sebagai manusia yang memiliki dua sifat tadi, yang pertama kita memang harus selalu mengupayakan agar diri kita bisa tertib dan menaati peraturan-peraturan yang ada, sebagai media belajar, sebagai media melatih diri kita agar menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang tertib, agar menjadikan diri kita sebagai insan yang berakhlakul kalimah dan insan yang sadar dengan hukum. Selanjutnya, ketika kita memiliki problematika, memiliki masalah sesama kita, maka kita harus mengupayakan untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik, dengan cara musyawarah, dengan cara win-win solution, agar semuanya merasa terpenuhi keadilannya, agar semuanya merasa hak-haknya terpenuhi dan tidak ada yang merasa terdolimi. Mudah-mudahan kita semua yang di sini ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, yang taat hukum dan sempurna imannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.